Ya, teman-teman, selamat siang, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kebetulan kali ini temanya tetap penelusuran jejak leluhur, tapi kita tema tentang cagar budaya ya. Jadi saya sekarang posisinya berada di situs Duplang. Situs Duplang ini berada di Desa Kamal, Kecamatan Rajasa, Kabupaten Jember, dan di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan era klasik ya, tapi yang berupa batu karena budaya-budaya megalitik. Dan kebetulan ada salah satu dari BPJB Jatim yang bernama Pak Joko. Nanti kita akan coba ngobrol sama beliau yang mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai beberapa situs dan asal mulanya penemuan dari situs ini ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa ikuti terus ini ya, seperti ini bentuk situs-situsnya teman-teman. Ya, ini dia. Ini salah satu batuan ya. Sebentar. Ya, ini dia teman-teman. Ini salah satu peninggalan yang ada di situs Duplang seperti ini. Ini juga kebanyakan batu kenong ya. Ini batu kenong ya teman-teman. Nah ini batu kenong. Ini batu kenong. Seperti ini juga. Banyak sekali ditemukan batu kenong di sini. Itu dia, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di sini adalah dikasih keterangan situs menhir Duplang Kamal Arjasa. Jadi dilindungi oleh negara sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan penjelasannya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita coba ke sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri yang panas dulu aja. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat, ini biar kelihatan semua ya. Ini ada dolmen ya teman-teman, dolmen seperti ini, dolmen. Nah, ini adalah dolmen. Dolmen itu adalah meja batu di mana tiap sisinya ditopang dengan 4-6 batu yang di bawahnya dijadikan sebagai kubur batu. Jadi adalah meja batu di mana tiap sisinya ditopang dengan 4-6 batu yang di bawahnya dijadikan sebagai kubur batu. Oh, dulunya ini adalah kubur batu. Meja ya. Coba kita lihat ke belakang ya teman-teman. Adalah dolmen. Nah, seperti ini. Ini mirip seperti yang di situs Watu Gong, Rambi Puji ya teman-teman. Oke. Menhir. Di sini juga banyak teman-teman. Sekitaran sini juga banyak, ada batu kenong, ini ada pohon yang cukup gede teman-teman. Nah, ini di sini ada menhir. Apa itu menhir? Kita coba. Menhir itu seperti ini teman-teman.
Ini gambarnya kok kebalik ya? Sebentar ya teman-teman. Oke, ini adalah menhir teman-teman. Nah, kita baca di sini. Menhir itu adalah tempat pemujaan kepada roh nenek moyang atau orang prasejarah. Jadi bukan pemujaan ya, kalau dalam artian saya lebih cenderungnya lebih mengartikan ke ini ya, penghargaan kita kepada leluhur ya. Bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini dia teman-teman. Inilah menhir. Ini dia menhir. Mungkin seperti ini juga teman-teman. Nah, ini juga menhir. Terus mungkin yang di sebelah kiri seperti ini ya peninggalannya. Kita coba lanjut lagi ke yang di sebelah kanan, itu ternyata banyak juga di sana teman-teman. Nah, di sana itu banyak juga. Kita akan coba ke sana ya. Nah, kita akan coba ke sini. Oke, sebentar. Ini teman-teman, ini adalah situs cagar budaya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini masuknya lewat sana berarti teman-teman. Ini masuknya lewat sini berarti. Ini adalah situs Duplang teman-teman ya, teman-teman di Miko Indonesia. Karena saya juga live di Miko ya teman-teman. Ini dia. Kita live di Miko Indonesia. Dan di situs Duplang ini di area ini perbukitan ya. Teman-teman bisa lihat itu perbukitan. Banyak sekali batu kenong ditemukan di sini ya teman-teman. Nah, ini batu kenong. Ini batu kenong. Sampai sana itu juga batu kenong. Kita coba masuk dulu. Apa sih batu kenong itu? Ini batu kenong. Seperti ini. Ini juga kenong. Nah, batu kenong itu terdiri dari batu tunggal yang berfungsi tempat pemujaan arwah leluhur dan batu kenong kembar yang berfungsi sebagai penunjuk dolmen. Oh, kalau ada batu kenong kembar berarti pasti ada dolmen di situ teman-teman, sebagai penunjuk dolmen. Nah, kalau dolmen itu apa sih? Dolmen itu adalah meja batu di mana tiap sisinya ditopang dengan 4-6 batu yang di bawahnya itu dijadikan sebagai kubur batu. Itu dolmen itu di sana tadi teman-teman. Ya, itu dolmen. Oke, kita lanjut lagi. Ini rata-rata batu kenong semua ya teman-teman di sini. Nanti kita akan coba cari penjelasannya tentang objek-objek yang ada di sini melalui Pak Joko dari BPJB. Kebetulan beliau ada di sini, jadi kebetulan sekali saya pas lagi main ke sini beliau ada di sini, jadi enak kita bisa tanya-tanya sama beliau. Sebenarnya ini era peninggalan zaman batu prasejarah ya, ataukah peninggalan kerajaan-kerajaan Majapahit atau era klasik? Nanti Bapak Joko akan memberikan penjelasannya teman-teman seperti ini. Oke. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Oke teman-teman, ini kita penelusurannya sekian dulu dan kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Joko ya di dalam. Terima kasih. Ya teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Joko dari BPJB dan beliau nanti akan menjelaskan mengenai situs Duplang ini ya teman-teman. Biar lebih cepat kita langsung ngobrol sama beliaunya dulu. Oke, ini beliaunya di depan saya teman-teman. Ya,
Selamat siang Bapak Joko. Siang juga. Ngapunten iki ngerepoti malam saya Pak. Ganggu. Nah, ini kebetulan kita lagi coba ngevlog tentang situs Duplang, dan saya juga lihat di beberapa teman-teman di YouTube juga bahwa situs Duplang ini ada yang bilang peninggalan prasejarah atau apa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit pengertian dari situs Duplang ini, kemudian pengertian prasejarah, dan mungkin kapan awal ditemukan dari situs Duplang ini, Mas, gini, perkenalkan dulu saya. Saya ini Joko, koordinator juru pelihara yang ada di Jember, koordinator BPJB, juru pelihara BPJB. Kalau ditemukan begini, kita tahunnya itu kita nggak tahu karena ini sudah in situ memang. Yang di situs Duplang ini in situ, asli yang ada di sini. Jadi era yang lama sekali. Jadi ini untuk tempat ritual pemujaan bagi leluhur itu waktu itu. Jadi kalau ditemukannya kita nggak ada karena ini dulu disebut sembah sama orang-orang daerah Duplang. Sembah Lasdono. Oh, Sembah Lasdono. Nah, seperti itu, disebut seperti itu, Mas. Sembah Lasdono. Nah, kebetulan di situs Duplang ini kalau bisa dibilang, karena kalau pengertian saya pribadi Pak, mungkin orang awam kalau begitu ngelihat batu-batu ini adalah mungkin perkiraan kayak peninggalan manusia purba gitu ya. Kayak peninggalan manusia purba. Dan apa benar seperti itu atau mungkin peninggalan era seperti apa ini Pak? Enggak. Jadi gini, maksudnya dari prasejarah itu adalah praaksara. Kalau ini peninggalannya sendiri itu waktu Puslit datang ke sini itu penelitian arkeolog itu ya dari Jogja, itu memastikan ini era abad ke-12 sampai abad ke-14 Masehi. Jadi sudah klasik, sudah era klasik, hanya budayanya masih budaya megalit. Budaya megalit karena memang kekayaan alam di sini adalah batu-batu besar. Oh, seperti itu. Jadi sehingga orang-orang zaman dulu itu menggunakan batu-batu besar itu sebagai alat, baik alat untuk bekerja ataupun alat pemujaan. Berarti bukan peninggalan manusia purba ya? Oh, bukan. Jadi karena image-nya kan lihat batu-batu begitu mungkin peninggalan manusia purba. Iya, disebut prasejarah, prasejarah karena memang belum mengenal tulisan. Iya. Dan manusianya juga manusia nomaden. Tapi kalau di era yang batu-batuan ini itu memang era Mojopahit atau sebelum Mojopahit atau eranya siapa Pak? Mungkin kalau eranya sudah era Mojopahit, Mas. Era Mojopahit. Ya, cuman mungkin kebudayaannya memang kebudayaan yang megalit itu kan kayak menhir itu kan sudah 2000 tahun sebelum Masehi sudah ada. Sudah ada. Hanya itu mungkin salah persepsinya di sana. Iya. Tapi ini munculnya ini ya abad 12-14 itu. Iya gitu. Sebenarnya tujuan kalau menurut Bapak dari batu kenong itu sendiri, ini kan banyak sekali ditemukan batu kenong ya. Berarti dulunya kemungkinan ini tempat apa ya Pak? Kok banyak sekali batu kenong ya Pak? Karena kalau dalam peradaban kan tentunya tidak hanya batu kenong. Biasanya kalau dalam Majapahit kan ada kayak umpak, kemudian ada apa lagi ya? Tapi ini banyak sekali ditemukan batu kenong. Begini, ini untuk batu kenongnya ya. Batu kenong itu banyak pendapat. Salah satunya aja untuk umpak itu, Mas. Cuma kalau hanya untuk umpak, saya juga nggak paham ya. Umpak itu seperti apa? Batu kenong itu seperti apa nanti anunya itu? Kegunaannya. Naruh kayunya ke batu kenong itu seperti apa? Kalau itu batu kenong sebagai umpak. Nah, saya kurang setuju tentang itu. Tapi kalau saya ngomong ini adalah batu kenong itu pemujaan. Oh, tempat pemujaan. Pemujaan itu artinya begini. Orang dulu itu kan senangnya memang ke ritual-ritual yang menyembah apa ya, kalau batu besar, pohon besar, dinamisme lah. Pohon besar, batu besar, apa hewan yang besar itu kan yang disembah. Dan apapun itu yang terjadi seperti kelahiran anak itu pasti ditandai. Mungkin salah satunya itu seperti menandainya dengan batu kenong. Oh gitu. Tuh. Terus kemudian kayak di sawah kepingin subur sawahnya, dibuatlah batu kenong untuk
tempat ritualnya, tempat gitu, sajennya. tempat sajen. Seperti itu, Mas. Seperti di sungai-sungai yang mungkin sering orang kecelakaan di sungai, Iya. tenggelam apa. Akhirnya dia buatlah batu kenong pertanda. sebagai pertanda bahwa jadi iya. sajennya taruh sana. Oh gitu. Berarti kalau di Bali sekarang itu kayak sanggah gitu ya. Jadi Betul. di setiap tempat tuh ada sanggah masing-masing. Iya, betul, Mas. Nah, seperti itu. Dan sampai sekarang pun kan masih ada itu. Iya. Seperti budaya-budaya seperti betul, itu. Nah, kalau untuk kayak menhir atau dolmen itu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, kalau menhirnya memang itu pemujaan, Mas. Pemujaan. Jadi ini semacam altar lah di sini itu. Oh. Dulunya altar, Mas. Jadi berarti? ya. Jadi itu apa komunitasnya itu kan kumpul di situ dan ada tokoh masyarakatnya yang memimpin doa di menhir ini. Kalau dolmennya sendiri itu meja persembahan. Meja persembahan. Tapi kalau di daerah Jember khususnya, dolmen itu selain sebagai meja persembahan juga sebagai kubur batu. Kubur batu. Iya, karena kita temukan di sana tuh ada bekal kuburnya. Oh, ada kubur batu itu kayak makam yang terbuat dari batu gitu, atau gimana? Iya, ya seperti itu. Jadi gini, dolmen itu kan sebelah-sebelahnya kan ada penyangganya, batu-batu penyangga. Ada batu-batu penyangganya, ada 4, 6 sampai 8 batu. Untuk penyangganya, untuk menyangga batu yang di atasnya. Nah, di tengahnya itu ditaruhlah mayat dengan bekal kuburnya. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya. Jadi di sini, kalau dulu waktu ekskavasi pertama itu apa kemungkinan diperkirakan di sini itu ada pemukiman nggak, Pak? Ada pemukiman. Ada pemukiman memang. Cuman ya sifatnya kan nomaden, berpindah-pindah. Berpindah-pindah ya. Tapi teman-teman bisa tahu bahwa di sini adalah peninggalan era Majapahit ya teman-teman. Juga jadi bukan peninggalan era zaman purba. Berarti di sini dulunya disebut sebagai Lasdono. Sembah Lasdono. Oh, Sembah Lasdono ya. Oh, gitu teman-teman. Jadi itu adalah bahasa lain dari situs Duplang ini ya. Dulunya adalah Lasdono, teman-teman. Ya oke, terima kasih sekali Bapak Joko penjelasannya. Terima kasih buat teman-teman juga dan buat teman-teman yang suka silakan like, share, komen dan subscribe ya tentang situs Duplang ini. Teman-teman juga bisa datang langsung di situs Duplang yang ada di Desa Kamal ya, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Ya oke, sekian dulu, terima kasih. Ya teman-teman, terima kasih, itu tadi sedikit penjelasan dari Bapak Joko yang bermanfaat sekali dan tentang situs Duplang. Jadi kesimpulannya bahwa situs Duplang ini adalah peninggalan era Majapahit di mana masyarakat pada saat itu adalah nomaden, dan nama lain dari situs Duplang adalah Lasdono, teman-teman. Di sini dikenal sebagai Sembah Lasdono ya, dulunya seperti itu, teman-teman. Oke, kalau teman-teman pengen lihat bisa datang langsung di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Jadi di Google Map juga sudah ada, silakan datang langsung. Dan pesan terakhir adalah jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bukannya kita ingin kembali ke masa lalu atau kita ingin mengingat masa lalu, tetapi kita mengambil nilai-nilai luhur dari perjalanan leluhur kita di masa lalu, karena mengingat leluhur kita di masa lalu adalah leluhur bangsa yang besar. Sehingga kita ambil nilai-nilai luhurnya dan kita terapkan kembali di era sekarang agar kita bisa menjadi bangsa yang besar kembali. Sekian dulu video dari Mas Blangkon, terima kasih dan Rahayu Sagung Dumadi.